Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mawarni, NIM 230513803665, kelas SPS 8, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Dispalidian Handayani, SEI, MEI. Maslahat ditunjukkan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid syariah, yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap 5 elemen. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, jiwa dan keselamatan. Yang ketiga, rasionalitas. Yang keempat, keturunan. Dan yang terakhir, harta benda. Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia, sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam maqasid syariah secara terintegrasi. Konsep hukuk, maqasid syariah, dan maslahah. Kata hukuk merupakan jamak dari hak, yang berarti kebenaran, nyata, kepastian, al-tubut, hak, tuntutan, al-nasib, wa al-haz, kewajiban dan tanggung jawab. Ul-wujub, al-mas'uliyah. Menurut Az-Zuhaili, hak adalah apa yang diakui hukum bagi seseorang untuk memungkinkannya menjalankan otoritas tertentu atau mengikat orang lain untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Pengertian maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasyad, yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqasid syariah dikemukakan oleh beberapa ulama. Antara lain, yang pertama, Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa maqasid syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah. Dan yang kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Sejarah maqasid syariah. Perkembangan ilmu maqasid syariah telah melewati beberapa fase sebelum terkodifikasi, seperti yang dikenal sekarang. Sejarah maqasid syariah dapat ditelusuri sampai pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pada fase prakodifikasi. Pada saat itu, perhatian terhadap maqasid syariah dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu sekadar pembekalan untuk waktu 3 hari. Namun, selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu, Nabi membenarkan tindakan mereka sambil menjelaskan bahwa hukum pelanggaran penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan al-dafa. Sekarang, kata Nabi, simpanlah daging-daging kurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya. Larangan ini mengindikasikan bahwa tujuan syariat dapat dicapai dengan memberikan kelapangan kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah. Setelah mereka tidak lagi datang, maka alasan pelanggaran tersebut pun tidak ada lagi sehingga larangan tersebut dicabut. Ruang lingkup maqasid syariah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan untuk berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Maqasid syariah juga dibagi menurut tingkat kepentingannya dalam kehidupan manusia, yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Yang pertama, daruriyah. Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Daruriyah juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Yang kedua, hajiyah. Hajiyah adalah didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tahsiniyah. Tahap terakhir maqasid syariah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk, sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat, seperti melaksanakan ibadah sunnah, makan dan minum dengan cara yang baik, menghindari dari sesuatu yang tidak bermanfaat.
Pada dasarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan sebagaimana yang telah disebutkan. Yang pertama, 1. Hifz al-din atau menjaga agama. Hifz al-nas atau menjaga jiwa, hifz al-aql menjaga akal, hifz al-nas atau menjaga keturunan, hifz al-mal atau menjaga harta. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pencapaian tujuan syariat sangat rapat dengan tujuan ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariah atau maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan yang membangun ekonomi. Maqasid syariah melingkupi seluruh aspek kehidupan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia atau huk al-insani. Maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhnya kebutuhan daruriyah, hajiyah, tasimiyah. Manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariat Islam atau maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayat thayyiban. Sekian presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.